sudah berusaha sebaik mungkin. Tapi Karmana diberikan jaminan. Alasannya begitu kuat hingga aku tidak bisa berbuat apapun. Sampai jumpa. Guru Karmanan! Guru Karmanan! Guru Karmanan! Guru Karmanan! Guru Karmanan! Salam. Sampai hari ini, aku tidak pernah meminta apapun untuk diriku dari dewa. Aku selalu berdoa kepada dewa untuk memenuhi keinginan orang lain. Bahkan saat aku di penjara, aku selalu berdoa kepada dewa, jika kalian mendapatkan kebahagiaan dengan memfitnah diriku, semoga keinginan kalian dapat terpenuhi. Tapi percayalah, aku merasa sangat sedih. Karena hal itu tidak terjadi. Dan asal kalian tahu saja, bahkan dewa ingin namaku tetap bersih. Ayo, mari kita pulang. Selamat, Guru. Bagaimana rasanya menghirup udara luar lagi? Semua ini adalah berkat dirimu. Tentu saja sangat baik. Terima kasih banyak, ya. Jika kau tidak membantu, maka aku tidak akan mendapatkan jaminan. Jika kau sangat bersyukur, maka aku hanya ingin kau berjanji bahwa kau akan membantuku dengan cara apapun. Jujur saja, membantumu satu-satunya jalan agar aku bisa mencapai tujuan. Kalyani Devi. Kalyani, kau dan keluargamu telah membuatku sangat menderita. Sekarang situasinya terbalik. Lihat saja bagaimana musuh-musuhmu akan menghancurkanmu, Kalyani. Lihat saja, Kalyani. Ini baru awalnya saja. Lihat apa yang akan terjadi nanti.
Salam, Pamadam. Kalian, Salam. salam. Silakan duduk. Aku akan menyiapkan teh dan makanan ringan untuk kalian. Kami datang untuk menanyakan kondisi Asya. Bagaimana kondisinya sekarang? Dia belum pulih sepenuhnya. Dia masih tidak bisa. Kami datang untuk menanyakan kondisi Asya. Bagaimana kondisinya sekarang? Dia belum pulih sepenuhnya. Kalian semua tidak perlu merasa terkejut atau takut kepadaku. Aku tidak punya dendam terhadap kalian. Itu sebabnya aku datang ke sini. Aku tidak punya niat jahat untuk siapapun atau merasakan dendam. Jika kalian mengizinkan, aku ingin menemui Asya dan menunjukkan jalan kebenaran kepadanya. Dia harus melupakan masa lalu dan berusaha mencoba menjalani kehidupan normal. Apakah kau pikir setelah semua ini Asa ingin bertemu denganmu? Guru begitu murah hati. Kami sangat beruntung. Salam, Guru. Dewa memberkatimu. Aku sangat beruntung, Guru, mau datang ke rumahku. Dengan begini, aku bisa meminta maaf padamu. Masalah yang harus Guru hadapi karena anak itu, aku minta maaf, Guru. Atas nama Asa untuk rasa malu yang kau terima itu. Maafkan aku, Guru. Tapi maaf, Guru, sebenarnya aku punya permintaan kecil padamu. Lebih baik untuk sekarang ini jika Guru tidak menemui Asa, dia akan menimbulkan masalah lain nantinya. Dengar, Pak Madan. Aku datang bukan untuk diriku sendiri. Aku datang hanya demi kebaikan Asya. Dalam pengalamanku, setelah melupakan kepahitan masa lalu, orang bisa membangun masa depan yang cerah dan bahagia. Itulah yang aku ajarkan selama ini kepada murid-muridku. Asa masih sangat muda. Dia itu belum cukup dewasa untuk bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Asa, kemarilah. Ayo kemari, nak. Kau
Sebenarnya aku sudah lama memaafkan. Kenapa tidak? Kau melakukan kesalahan. Dan kau tahu, nak, ini kesalahan karma. Dan juga takdir kita. Ini kehendak dewa. Rupanya dewa sedang menguji diriku. Dia menguji kesabaranku, menguji ketahananku. Itu sebabnya aku tidak marah sama sekali. Ataupun berpikiran untuk menyalahkanmu. Dengarkan aku, nak. Aku sangat mengerti kau pasti menyesal. Dan aku datang untuk mengatakan agar kau mau memaafkan dirimu sendiri. Tenangkan dirimu, nak, dan serahkanlah hidupmu kepada dewa dengan pikiran yang tulus. Janganlah menghukum dirimu sendiri untuk hal-hal yang tidak bisa kau kendalikan. Kenapa kau takut, Asya? Pria ini tidak bisa menyakitimu. Kau tidak sendiri. Kami semua ada bersamamu. Aku peringatkan, kalian sebaiknya segera mulai mengulangi mantra penangkal kematian secepatnya. Dengan begitu, rasa takut kalian akan hilang dan umur kalian akan lebih panjang. Karmanan! Beraninya kau datang ke sini. Hei, apa yang kau lakukan? Ayo, ayo pergi. Ayo, lepaskan aku. Lepaskan guru, pergi dari sini. Lepas cepat pergi. Lepaskan guru. Aku tidak akan lepaskan dia. Lepaskan guru, Sam. Lepaskan dia. Pergi. Sam. Sam. Cepat pergi dari sini. Lepaskan apa-apaan kau ini? Aku tidak suka ibu. Lepaskan dia. Kak Sam! Syam! Sam, Bicaralah lepaskan guru, kepadanya. Sam. Jangan lakukan Sudah ini, marah, nak. Sam. Lepaskan. Bicaralah kepadanya. Show dia. Cepat. Sam, Cepat cepat. pergi dari sini. Sam, tolong, Sam. Tolong, Sam. Lepaskan. Lepaskan dia, Syam. Sudahlah. Bibi! Tenanglah, nak. Kau jangan khawatir. Lepaskan dia, Sam. Ayo cepat pergi. Lepaskan guru kami. Sam, Ini lepaskan. dosa, nak. Sam. Ini dosa. Lepaskan. Ini dosa, nak. Ini dosa. Jangan lakukan ini. Berani sekali kau. Tenang, tenang. Berhenti. Berhenti. Tapi guru, pria ini telah... Jika mematuhiku adalah tugas utama kalian, kalian tidak akan menyentuh pria ini. Kalian semua, dengarkan aku. Jangan berani menyakiti pria ini. Dia ini masih muda. Marah karena masalah kecil, itu adalah alami baginya. Lihat, dia penuh dengan kemarahan. Biarkan dia melampiaskan kemarahannya. Itu baik untuknya. Asha juga melakukan hal yang sama. Dia mencoba menghindari duka. Dan ketidakberdayaannya melewati diriku. Dan jika mereka akan merasa puas melakukan ini, apa salahnya? Alasanku untuk hidup adalah untuk menguntungkan orang lain,
Sudahlah, nak. Aku memaafkanmu. Memaafkanmu. Hentikan sandiwaramu. Sam, diam! Tutup mulutmu! Kau telah menghancurkan hidup ayahmu. Akibat perbuatanmu, kau sudah mengumpulkan semua warga desa ke sini. Setidaknya biarkan guru pergi. Keributan apa yang kalian ciptakan di sini? Apa kau tidak malu memukul pria terhormat? Ikut kami ke kantor. Cukup, Inspektur. Kalian semua memujanya. Itu sebabnya kalian semua mengabaikan kejahatannya. Kalau kami yang bertindak. Pengadilan yang berhak menghukum orang. Dengan hak apa kau memukul guru? Aku harus menangkap. Inspektur, Sam tidak melakukan apapun yang membuatmu harus menangkapnya. Iya, Inspektur. Dia masih muda. Dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Tolong maafkan dia. Aku tidak bisa membantu kalian. Kau bisa jelaskan segalanya di kantor. Ayo. Inspektur, tolong dengarkan aku dulu. Pasang, cepat. Ambil mobil kita. Sudah aku bilang, guru bukanlah pria biasa. Dia punya ratusan pemuja dan koneksi yang berpengaruh. Kau mengundang masalah dengan memukulnya. Inilah akibatnya. Aku tidak takut pada siapapun, Inspektur. Karena aku tidak melakukan kesalahan. Orang yang melakukan pekerjaan kotor yang harus takut. Orang yang melakukan kejahatan yang harus takut. Aku tidak akan pernah tunduk pada status dan juga koneksi seseorang, Inspektur. Apa yang kau pikirkan? Apa kau pikir kau bisa menghentikan aku dengan menahanku di sel ini? Sebelum aku bisa membongkar kebenaran dari penipu itu di hadapan dunia, aku tidak akan pernah tenang. Aku tidak akan pernah diam sampai aku menghukum penipu itu, Inspektur. Inspektur, tolong lepaskan anakku. Dia kehilangan ketenangannya dan mengatakan hal yang salah kepadamu. Aku minta maaf atas namanya. Inspektur, aku sudah siap melakukan apapun. Aku mohon padamu, lepaskan dia. Itu tidak akan mengubah apapun, Pamandan. Aku bukan musuh putramu, sehingga menahannya tanpa alasan. Semua orang sudah melihat perbuatannya, Syam. Membebaskan dia berarti melanggar hukum. Aku hanya melakukan tugasku. Ya, tentu saja. Itu karena tugasmu hanyalah melayani orang-orang yang berpengaruh, Inspektur. Hei, minta putramu untuk tidak kurang ajar kepadaku. Kau tidak perlu mengajariku, Diam, Sam. Inspektur. Diam! Inspektur, aku yang bicara kepadamu. Tolong kau abaikan dia. Bicara kepadaku saja. Syam.
tidak perlu menangis. Aku baik-baik saja. Aku tidak akan terkena masalah. Tolong jaga dirimu dan ibu. Inspektur, jika kau menangkap Syam, ingatlah satu hal ini. Kau sama sekali tidak boleh menyakitinya. Dia bukan penjahat yang bisa kau pukul sesuka hatimu. Kau tidak perlu menjelaskannya, Faisal. Aku tahu pekerjaanku dan cara melakukan. Akan lebih baik jika kalian mengikuti hukum dan meminta jaminan. Aku akan melepaskan Syam. Aku sudah bicara dengan pengacaraku. Dia akan segera datang. Pak, ada telepon, Pak. Bibi, ayo ikut aku. Kakak. Ayo. Ayo, Bi. Kak Sukna, aku bersumpah demi dewa, aku tidak tahu ini akan terjadi. Tolong maafkan aku. Tidak, Nandi. Ini bukan kesalahanmu. Kenapa kau minta maaf? Kau telah mendukung Asa. Kau memberinya kepercayaan diri. Kau mendukungnya di setiap langkah. Aku hanya sedih melihat keadaan Syam saat ini. Suamiku dihukum karena melawan pembohong dan penipu itu. Aku tidak ingin siapapun menyusahkan suamiku, Anandi. Aku ingin dia keluar secepat mungkin. Itu pasti, Kak. Pengacara kita akan datang. Dia pasti akan mengeluarkan Kak Syam. Semuanya akan baik-baik saja. Baik-baik saja. Apanya yang baik-baik saja? Anandi, apakah kau yang memutuskannya? Kau lihat kan? Polisi mengurung putraku di sel bersama pencuri dan penjahat. Kenapa? Karena kau. Apa ini bisa lebih buruk lagi? Jika kau punya rencana yang lebih buruk lagi, katakan kepadaku. Nyonya Kalyani, kenapa kau berdiri dan sedih di sana? Memangnya apa kerugianmu, Nyonya? Apa yang rugi padamu? Siapa yang menderita karena perbuatan menantumu ini? Putraku, lihat, dia ada di sel. Sekarang bantu aku dan katakan satu hal lagi, Nyonya. Berapa tahun Nyonya dan juga keluarga Nyonya ingin memenjarakan putraku Sam? Aku sudah lama melupakan permusuhanku dengan keluarga Nyonya kalian. Iya, tapi sepertinya mereka masih memiliki dendam kepada keluarga. Maafkan aku, Nenek. Karena aku, Nenek harus mendengar hinaan dari Paman Madan. Aku selalu mendukungmu, Anandi. Aku selalu membantumu. Aku tidak ingin, tapi tetap saja
Saat kau bilang kau ingin melakukan kerja sosial, aku juga mengizinkannya. Kenapa? Keluargaku sudah sangat menyakiti dirimu. Jika kau bahagia melakukan ini, baiklah. Tapi sekarang, apa yang terjadi? Aku menyesalinya. Kenapa aku memberikanmu izin untuk melakukan kerja sosial? Apa ini? Semua orang berhak untuk hidup, kan? Apa salahnya Asya ditinggalkan jodohnya? Apakah kehormatannya tidak ada nilainya sama sekali? Apa dia tidak sedih dengan perkataan orang lain? Apakah dia tidak akan merasa terluka? Nenek, Asya telah kehilangan rekan hidupnya. Bukan kehilangan hak untuk hidup dengan terhormat di masyarakat. Jadi kenapa nenek harus marah padaku? Apa yang bisa aku lakukan, Nek? Tolong katakan padaku. Aku tidak bisa bicara manis kepada orang seperti ini. Tapi sebelum melakukan ini, aku akan memastikan keluargaku tidak akan terluka oleh tindakanku ini. Sebelum mengambil tindakan apapun, aku akan berpikir apakah keluargaku akan terluka dengan tindakanku. Masyarakat ini terbuat dari banyak keluarga. Apa gunanya melakukan jasa sosial kalau itu menghancurkan satu keluarga? Apa kau bisa maafkan dirimu jika terjadi sesuatu pada Syam atau Sukna terpengaruh karena hal ini? Aku tidak akan bisa memaafkan diriku karena memberikan kebebasan ini kepadamu, sehingga kau membuat masalah ini kepada keluargamu. Pikirkan itu. Aku menarik tuntutan. Tolong hentikan semua tuduhan terhadap anak itu. Lepaskan dia sekarang dan tutup kasus ini. Dengar, aku percaya akan pengampunan. Menurutku, orang yang tidak tahu cara memaafkan lebih bersalah dari yang membuat kesalahan. Lagi pula, Sam tidak melakukan kesalahan. Dan sudah tugas orang baik manapun untuk menghormati wanita. Dan juga untuk melindungi kehormatannya. Dan orang yang dibesarkan dengan didikan yang baik tidak akan menerima hinaan kepada wanita. Dan Asa adalah anggota keluarga Syam. Ya, Syam membuat kesalahan kecil. Dia
mempercayai kabar burung dan kehilangan ketenangannya. Tidak apa-apa, itu karena usianya. Sidang pengadilan dimulai. Yang mulia, pertama aku minta pengadilan untuk membawa tertuduh, Guru Karmanan, agar menjadi saksi di sini. Izin diberikan. Tenang semuanya, tenang. Pertahankan ketenangan di pengadilan ini. Yang mulia, Anda pasti sudah membaca di lembar tuntutan. Klien Kuasa, seorang wanita yang ditinggalkan suaminya menjalani hidup pertapa. Dia pengikut besar Guru Karmanan. Dia sering pergi ke asramanya untuk mendengarkan ceramahnya. Dia menerima Guru Karmanan sebagai gurunya. Yang mulia, apa itu guru? Dalam kitab suci kita, guru adalah orang yang menunjukkan jalan yang benar pada manusia. Guru adalah kunci antara dewa dan jiwa. Tapi jika guru itu sendiri sudah berada di jalan yang salah, bagaimana dia bisa menuntun manusia ke jalan yang benar? Jika guru sendiri bertindak seperti penjahat, bagaimana dia bisa menjelaskan makna dewa yang sebenarnya? Senin 19 September 2011, Guru Karmanan melihat Asa sendiri di asramanya. Dia melupakan batasan antara guru dan murid. Dan dia mencoba untuk menganiaya muridnya, yaitu Asa. Hentikan ini! Berhenti memfitnah orang suci seperti guru kami. Kami tidak terima. Tenang, tenang. Usir orang yang bicara itu tentang guru kami. Hitamkan wajahnya. Guru Karmanan! Guru Karmanan! Guru Karmanan! Tenang, tenang. Pertahankan ketenangan di pengadilan ini. Tolong jangan berisik. Yang mulia, ada seorang wanita yang bernama Anandi. Dia merupakan saksi utama dan teman dari klienku Asa. Tidak tiba di sana tepat pada waktunya, maka Karmanan akan membuat Asa menjadi korban nafsunya. Yang mulia, hari ini Asa datang ke pengadilan dengan harapan mendapatkan keadilan. Karmanan berani melakukan ini karena statusnya di masyarakat dan karena jumlah pengikutnya yang sangat besar. Dia pikir kejahatannya bisa disembunyikan. Tapi di pengadilan tertuduh adalah tertuduh dan fakta kejahatannya akan terbukti di pengadilan. Di masyarakat kita, status perempuan seperti kaca. Dan banyak orang di masyarakat yang memegang batu di tangan mereka. Mereka menunggu kesempatan untuk melempar batu itu dan menghancurkan kaca tersebut. Apalagi seorang yang ditinggalkan suaminya yang hidupnya sudah seperti kutukan. Menuduh seseorang melakukan penganiayaan tidak mudah bagi perempuan manapun yang mulia. Karena dia tahu, kabar ini akan tersebar sangat jauh. Orang-orang akan meragukan karakternya. Mereka pasti akan mengasihaninya. Tapi akan ada pertanyaan di mata mereka. Rasa ragu. Walau begitu, jika seseorang perempuan menunjukkan keberanian mereka menarik pria sebesar ini ke pengadilan dan berharap mendapatkan keadilan di pengadilan, maka kita harusnya menghormati keberanian dan harapannya untuk mendapatkan keadilan yang mulia. Untuk mengungkap penjahat yang sembunyi di balik keyakinannya bukan hanya tugas dan tanggung jawab kita kepada masyarakat, tapi juga sebagai peringatan kepada orang-orang seperti Karmanan kalau hukum mengawasi segalanya. Agar asa-asa lainnya menyadari kalau Karmanan-Karmanan lain tidak akan bisa melakukan apapun kepadanya tanpa mendapatkan hukuman yang sepantasnya. Yang mulia, aku minta kepadamu untuk memberikan hukuman terberat kepada Karmanan di bawah saksi 354 untuk kejahatan yang sudah dilakukannya.
Itu saja. Sekarang kau bisa menampilkan saksi atau bukti ke pengadilan. Ya, Yang Mulia. Aku ingin meminta izin untuk memanggil saksi pertamaku, yaitu Anandi. Izin diberikan. Anandi, katakan pada pengadilan apa hal pertama yang kau lihat saat kau tiba di sana. Saat aku tiba di sana, Pihak pembela, apa kau ingin memberikan pertanyaan pada saksi penuntut? Iya, Yang Mulia. Anandi, apa kau pergi ke asrama untuk pekerjaan istimewa pada hari itu atau kau juga pengikut Guru Karmana? tidak. Aku pergi ke sana untuk meminta izin guru agar Asha bisa mengikuti sekolahku untuk belajar. Jadi Asa meminta izin gurunya untuk setiap pekerjaan besar atau kecil yang dia lakukan. Benar? Apa pendapatmu? Kenapa Asa begitu yakin kepada gurunya? Hanya Asha yang bisa mengatakan itu, kan? Tapi aku rasa aku tahu jawabannya. Yang Mulia, seseorang memiliki keyakinan sebesar ini kepada orang lain. Dia begitu menghormati orang lain itu hanya saat dia sangat percaya dengan kebaikannya. Kita mendedikasikan diri kita kepada orang lain hanya saat kita sangat percaya pada orang tersebut. Itulah kepercayaan yang dimiliki Asha kepada gurunya. Dia menjadi pengikutnya selama 5 tahun. Dalam 5 tahun itu, dia melihat semua kebaikan dalam gurunya. Dia melihat kebesarannya. Dan dia tahu betapa suci gurunya itu. Ini bisa dilihat dari sudut lain, kan? Yang Mulia, Asha gadis yang sederhana dan lugu. Seumur hidupnya, dia dijauhkan dari pendidikan. Itu sebabnya, dalam 5 tahun ini, dia tidak bisa mengenali wajah sebenarnya dari gurunya. Dan bukan Asha saja, guru ini juga telah mengelabui para orang tua desa Jaitsar. Asha yang malang, untuk menghindari kesedihannya, mencoba sebaik mungkin mengabdikan dirinya kepada asramanya. Bagaimana dia bisa mengetahui wajah sebenarnya pria ini? Anandi, kau mulai bicara di luar topik. Lupakan semua itu. Aku ingin menanyakan pertanyaan lain. Kenapa kau merasa Asa dipaksa oleh gurunya? Karena saat aku tiba di sana, Asha terlihat sangat ketakutan. Dia lari keluar dari kamar gurunya, dan wajahnya sangat pucat. Seakan dia lari untuk menyelamatkan hidupnya. Dia langsung memelukku saat melihatku, dan dia mulai menangis. Dan dengan susah payah, dia mengatakan, guru itu
kau tidak melihat apa-apa. Benar? Katakan Anandi, apa kau melihat guru mencoba menganiaya Asa dan dia menahan Asa dan Asa berteriak dan mencoba melepaskan diri dari genggamannya? Katakan Anandi, aku ingin tahu jawaban. Aku tidak melihatnya. Terima kasih. Kau boleh turun sekarang. Yang mulia, aku meminta izin untuk memanggil Asya yang mengaku gurunya mencoba melecehkan dirinya sebagai saksi. Izin diberikan. Asa, kau terlihat sangat takut. Kau juga berkeringat. Kecepatan kipasnya sudah paling kencang. Apa kau ingin minum? Ayo minumlah. Kau akan merasa lebih tenang. Yang mulia, apa aku bisa memberikan air kepada Asa? Itu tidak perlu. Dia siap menjawab pertanyaanmu. Kau hanya berusaha menakutinya saja. Berikan saja pertanyaan. Asa, apa kau selalu tinggal lama di dalam asrama? Tidak. Hanya pada hari itu saja. Kenapa? Setelah ceramah selesai dan semua orang pulang, kenapa kau tidak pergi? Apa kau suka tetap sendiri saja? Dengar, hari Anandi, itu. ada peraturan di pengadilan ini. Kau diberikan izin untuk menemaninya. Tapi hanya Asa yang bisa menjawab pertanyaannya. Asa katakan. Ayo, kenapa kau diam? Ayo katakan. Aku sedang menunggu Anandi. Orang menunggu di pintu. Kau bisa menunggu Anandi di luar. Tapi kenapa kau menunggu Anandi di kamar guru? Keberatan Yang Mulia. Keberatan ditolak. Lanjutkan. Katakan Asa, kenapa kau pergi ke sana? Aku tidak pergi ke sana. Guru yang mengajakku ke sana. Dia mengajakmu ke sana? Apa dia menarikmu ke sana? Tidak. Dia memintaku mengikutinya. Jadi jika siapapun memintamu untuk mengikuti mereka, kau akan melakukannya. Asa, kau bukan anak kecil lagi. Dan kau tidak terbelakang. Lalu kenapa kau begitu mudah mengikuti orang ke kamarnya tanpa berpikir lebih dulu?